Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi yang ada di salah satu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu mengenai flowchart. Kebetulan di sini kami membahas mengenai flowchart siklus arus kas masuk dan keluar PT Asuransi Jasindo. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dinda Salsabila Siva, lalu ada rekan saya Uwis Nadia Futi dan juga Rahmawati. Jadi penjelasan singkat mengenai PT Asuransi Jasindo, yaitu Asuransi Jasindo itu berada di bawah PT Asuransi Jasa Indonesia yang merupakan perusahaan persero atau sering disebut sebagai PT Asuransi Jasa, disebut sebagai PT Asuransi Jasindo. Perusahaan ini termasuk salah satu asuransi yang terbaik di Indonesia. Jasindo merupakan 100% asuransi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Status Jasindo adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Produk asuransi yang dihadirkan itu antara lain mencakup asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, sampai asuransi rekayasa kebakaran dan asuransi rekayasa. Selain itu, untuk keunggulan dari Jasindo adalah terdapat produk asuransi pertanian yang dikhususkan untuk petani, nelayan, dan peternak sapi. Nah, keberadaan produk ini bertujuan untuk menunjang kesejahteraan para UMKM di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Sejarah asuransi Jasindo bermula dari tahun 1845 yang merupakan penggabungan antara perusahaan Belanda dan Inggris. Perusahaan tersebut adalah NV Asuransi Maatschappij di Nederlander dan perusahaan asuransi asal Inggris yang berlokasi di Jakarta, Bloemfontein. Setelah proklamasi atau kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, turun mandat dari para proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, mandat tersebut itu menyatakan pemindahan kekuasaan dan kepemilikan kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Program tersebut antara lain yaitu program nasionalisasi pemerintah Indonesia, yang mana perusahaan Belanda atau asing kemudian dijadikan perusahaan nasional. Nah, salah satunya adalah NV Asuransi Maatschappij di Nederlander ini. Sejak keduanya itu digabungkan, tujuan perusahaan berupaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, turut serta mengukuhkan keamanan dan membantu meningkatkan perekonomian negara. Karena berkat pengalamannya yang panjang itulah Asuransi Jasindo mendapatkan kepercayaan bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Karena keunggulannya yang sudah terkenal di mana-mana, pun ada juga prestasi yang dimiliki PT Asuransi Jasindo. Antara lain yaitu tercatat pernah mengukir beberapa prestasi klaim terbesar seperti loss of DB satelit Garuda milik Kasus Internasional hingga senilai 1,5 juta US dollar, lalu battery charging failure satelit Palapa C2 sebesar 36,5 juta US dollar dan PDC failure satelit Palapa C2 senilai 31,2 juta dolar. Prestasi tersebut membuat Jasindo menjadi salah satu perusahaan asuransi nasional dengan peringkat internasional. Asuransi Jasindo mendapatkan anugerah Claim Paying Ability pada saat krisis di tahun 1997 dengan peringkat BBB. Peringkat tersebut diberikan oleh Standard & Poor's, yaitu merupakan salah satu lembaga layanan finansial asal Amerika Serikat. Sehingga Asuransi Jasindo juga kembali mendapatkan prestasi dalam kategori Financial Strength Ability
atau stable outlook dengan peringkatnya B++. Dan selain itu, mereka termasuk dalam kategori issue credit ability atau stable outlook dengan peringkat BBB dari Badan Pemeringkatan Internasional AM Best yang bermarkas di Hong Kong dan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Apa sih arus kas masuk dan arus kas keluar itu? Arus kas masuk adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Contohnya penerbitan obligasi, surat utang, dan saham. Sedangkan arus kas keluar adalah kebutuhan kas untuk pembayaran dari aktivitas pendanaan yang mencakup pembayaran dividen tunai, pembayaran kembali utang, dan pembelian saham. 3 macam aktivitas dalam arus kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua yaitu aktivitas investasi, dan yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Di sini saya akan membahas tentang arus kas masuk pada PT Jasa Asuransi Indonesia. Arus kas masuk terdiri dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contohnya adalah transaksi yang mencakup pembelian dan penjualan barang oleh peritel. Nah, kas masuk di sini ada dari penerimaan premi, klaim asuransi dan koasuransi, dan komponen lainnya. Selanjutnya dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Misalnya, adalah transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Ada dari penerimaan deposito dari efek hutang, penerimaan dividen reksadana, hasil penjualan aset tetap, hasil penjualan obligasi dan surat berharga, penerimaan dividen saham, dan hasil investasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang kas keluar di PT Jasindo Indonesia, bahwa dari arus kas masuk, kemudian dana dialokasikan untuk biaya-biaya operasional seperti untuk aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, serta aktivitas operasi. Secara luas, apa sih itu pengertian dari aktivitas pendanaan, serta aktivitas investasi ataupun aktivitas operasi? Secara luas, aktivitas pendanaan yaitu merujuk pada kas masuk dan keluar, di mana berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang berkaitan tentang pendanaan, itu terdiri dari berbagai transaksi baik untuk mendapatkan modal maupun untuk membayar modal. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu kas keluar yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu aktivitas operasi, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasi yang berkaitan dengan bisnis inti. Untuk kas keluar pada PT Jasindo pada aktivitas pendanaan, arus kas keluar pada perusahaan asuransi Jasindo untuk aktivitas pendanaan biasanya digunakan untuk pembagian dividen tunai. Untuk yang kedua yaitu kas keluar pada aktivitas investasi digunakan untuk pencairan dan penempatan deposito, untuk penerimaan obligasi dan surat berharga, untuk pencairan dan penempatan deposito, serta untuk perolehan profit investasi. Dan untuk yang terakhir pada aktivitas operasi yaitu untuk pembayaran klaim, untuk premi reasuransi dan koasuransi, serta untuk pembayaran komisi.